Lu kalah lu sudah gimana? Lu kalah tau gak sih lu? Ya, abang kan orang hukum, kalah dan tidak itu kan nanti putusan pengadilan. Dan ini masih jauh sekali dari putusan pengadilan. Apa tanggapan saudara? Dia telah melakukan penelitian dalam 2 bulan ini. Apa yang dilihat? Ya, saya kira dusta belaka kalau Rismon menyatakan ada perubahan dari hasil penelitian dengan metode yang dia adopsi karena adanya kebaharuan. Karena apa? Dia tidak pernah mengakses sumber primer. Dan kalaupun mengakses itu adalah di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu dalam gelar perkara khusus. Dan itu hanya melihat tanpa meraba, menyentuh, dan seterusnya. Karena itu sangat tidak relevan kemudian dia mengatakan ada gradasi pencahayaan, geometri, dan sebagainya yang dia klaim menjadi dasar perubahan kesimpulan dari apa yang dia sebut ijazah yang sebelumnya. 11.000 triliun persen itu palsu menjadi asli. Tapi yang paling benar, belakangan ini pernah dia lihat asli nggak? Ya jelas tidak. Karena apa? Itu barang bukti disegel oleh penyidik dan tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Bahkan di Pengadilan Negeri Surakarta CLS itu juga ketika ada momentum pembuktian, kuasa hukum Jokowi di kasus perdatanya juga tidak bisa menghadirkan barang ijazah itu. Kenapa? Dengan alasan sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Dan itu juga sudah kami konfirmasi bahwa barang itu disita. Apa dibalik? Yang paling roji adalah gara-gara kawan kita ini, Lecumanan ini melaporkan saudara Rismon Sianipar ini berkaitan dengan masalah ijazah palsunya juga begitu. Oh begitu, ijazah palsu ada apa? S2, S3 yang mengkunci Jepang yang belakangan baru diketahui itu bermasalah. Bahkan surat keterangan kematian dari saudara Rismon Sianipar. Surat keterangan kematian? Iya, karena dia mendapatkan beasiswa. Surat kematian si Rismon? Atas Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh kawan kita Lecumanan ini, yang itu membuat menurut saya Rismon jadi ini dia menjadi diduga dilaporkan ijazah S2 palsu, S3 palsu dan penggunaan surat keterangan kematian yang sebenarnya dia kan masih hidup sampai hari ini begitu. Saya juga nggak tahu apakah ada roh yang turun dari kuburan kemudian bisa membuat laporan bahwa dia sudah meninggal. Tapi yang jelas begini Bang, saya kira apapun yang terjadi terhadap Rismon itu tidak mengubah status apapun terhadap perkara ini. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah rangkaian peristiwa yang masih sangat jauh sekali dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memang dari sisi politik, kubu Jokowi seolah mendapatkan insentif dukungan publik. Kenapa? Karena ternyata orang yang mengatakan palsu sekarang juga ijazahnya palsu. Sudah 3 orang. Dan itu sudah bertambah 3 orang ya dari sebelumnya. Cuman kan ketiganya tidak pernah membawa apa yang mereka klaim sebagai asli itu di depan pengadilan. Bahkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sampai hari ini tidak pernah mengatakan itu asli dan tidak pernah meminta maaf kepada Joko Widodo. Dan yang saya lihatnya Rismon ini beda dengan 2 pendahulunya. Kalau yang 2 pendahulunya masih punya martabat lah, karena tidak mengakui. Kalau yang ini tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo. Maka dia sebenarnya hari ini seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang ditetapkan sebelum akhirnya dia mendapatkan SP3. Sayangnya, saya juga masih ragu apakah benar Rismon ini mendapat SP3. Soalnya sudah beberapa hari ini belum. Ini berbeda sekali dengan kasusnya Egy. Tanggal 8 Januari dia datang ke Solo, 13 Januari ngajukan permohonan restoratif, 15 Januari langsung mendapatkan SP3. Nah, mantap itu barang dapat. Sementara Rismon, dia harus disuruh keliling-keliling dulu, datang ke Wapres, minta maaf, kemudian mendapatkan parsel yang kemudian kita tafsirkan parsel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parsel dia bisa masuk, lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera, menyedihkan sekali. Nah, itu terima kasih dulu, terima kasih. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan. Sesudah parsel dikasih langsung ditutup pintunya dan parselnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Temu lagi di Hot Room. Mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Gua pusing gua ini. Asmi gimana nih hasil pidananya? RJ-nya gimana? Ini bagaimana? Ya, kalau kita bilang RJ Bang sebelum ke sana, saya mau lihat Bang Rismon ini 700 hari lebih. Dia menguasai sebagai singa media sosial. Keren dia. Lebih iya. Jadi kalau diiklankan berapa nih? Kalah sih kok. Kalah pengacara. Tapi betapa cepatnya perubahan dari singa media sosial menjadi kelinci yang dijinakkan dengan parsel. Kelinci yang dijinakkan. Iya. Ini kan lucu ya. Jadi tipe peneliti kelas apa ini? Kalau kita lihat tadi 700 hari lebih berani dengan basis saintifik yang disampaikan. Jadi hari ini kita harus belajar satu hal penting. Bahwa taring singa yang diteriakan oleh Bang Rismon yang terbiasa dengan 1000% lebih. 11.000 triliun. Yes. Dia langsung banting setir kalau kata orang Medan. Sang orator berubah menjadi tipe karakteristik kelinci
yang lebih memilih parsel dan hari ini mengeong untuk minta RJ. Miris. Jadi kalau kita lihat RJ, Bang, apakah pasal yang diterapkan oleh Bang Rismon berbeda dengan Bang Egy? Ya. Jadi RJ yang diterapkan di dalam KUHP baru itu dari pasal 79, 80 seterusnya itu dinyatakan kalau itu adalah kalau ancamannya tidak 5 tahun. Bang Rismon kena dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 32 dan 35 yang ancamannya itu di atas 10 tahun juga. Oke. Ini kan nyangkut. Kecuali polisi nanti akan bilang boleh ada ancaman pengecualian dalam RJ di atas 5 tahun kalau itu dengan kealfaan. Pertanyaannya, jika Desember dia sudah melihat, kalau tadi klaim Desember dia sudah lihat pada gelar perkara, berarti apa yang dia lakukan pada Januari, Februari, yang masih berkuar-kuar. Masih berkuar tadi. Ya. Berarti dia itu dengan sengaja. Maka tidak berlaku dong RJ. Ya. Nah, ini yang harus. Jadi jangan juga jadi PR atau bom waktu buat teman-teman kepolisian. Ya. Jangan dengan gampang untuk menerapkan RJ. Karena kalau tadi basisnya adalah di Desember. Jadi menurut saya adalah kalau kita lihat petanya, kenapa 700 hari tadi menjadi kandas di 3 minggu atau 4 minggu terhitung dalam 13 Februari sejak laporan polisi yang disampaikan oleh lawyernya Pak Presiden Jokowi. Karena di situ tanggal 13 Februari pintu masuk polisi sudah ada dan peta perjalanan sudah ada. Ya. Dan itu dikuatkan oleh tim peneliti yang dikoordinir oleh Bang Joshua Sinambela. Ya. Itu tanggal 11 Maret. Itulah menjadi persesuaian seolah-olah Bang Rismon mati gaya nih. Karena sudah berada di kampus Yamaguchi. Yang kayak Yamaguchi siapa? Ya, ada peneliti yang diturunkan, Bang. Itu adalah Bang Joshua Sinambela CS. Ini Batak ketemu Batak semua nih. Jadi Jadi di sana akhirnya dijelaskan. Jadi ada 2 yang diduga, 1 email dari kampusnya, kedua adalah teman-teman yang datang ke sana. Ya. Semenjak itulah drop. Nggak berkutik. Suara menurun. Ya. Dan akhirnya setelah tanggal 11 Maret itu dilanjutkan ke 12 Maret ke kediaman Pak Jokowi. Jadi Anda tidak yakin dalam 2 bulan ini Rismon meneliti asli ijazahnya Jokowi? Tidak mungkin, Bang, kalau kita lihat kalau memang dia klaim, kalau tadi dia bilang setelah saya teliti dan segala macam. Dan RJ ini adalah hanya diberikan kepada Bang Rismon. I'm so sorry Bang Rismon, abang hanya dikasih obat penenang saja. Bukan tuntas ini. Ya. Karena dia punya multi kejahatan lain, Bang. Ya. Pada waktu dia sidang pada kasus Jessica, dia ada dalam sumpah dan menggunakan gelar doktor. Ya. Itu 1. Kedua, waktu dia menjabat sebagai dosen di Universitas Mataram dan itu menggunakan keuangan negara, tindak pidana korupsi. Jadi Anda mengatakan walaupun akhirnya nanti RJ berdamai dengan Jokowi, tapi soal ijazah palsu harus maju. Harus maju semestinya. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau kita melihat karakteristiknya yang sudah ada, Bang, ya, yang Bang Egy, terus ada lagi ini ada Bang Rismon, mungkin nanti akan ada lagi rentetan-rentetan lain. Yang intinya tampaknya mau dibuat aja ini adalah ya setidak-tidaknya tidak sampai dalam persidangan. Oke, Pak Henry, gimana tanggapan Anda? Apa analisa saudara, pengamatan saudara atas ini? Ya, saya sebagai pengamat politik ternama yang mengikuti IG Bang Hotman sebagai pengacara ternama, itu kan sudah jelas. Menurut Bang Hotman Paris, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Wah. Ini menariknya adalah ada beberapa. Ya, poin yang pertama, ini seperti usaha kill the messenger gitu. Sebelum substansi perkaranya membuat ini jadi lebih besar lagi isunya, messengernya disikat dulu gitu. Padahal kan begini ya, kalau Rismon pun misalnya nih ya, ini menurut saya, ini saya bukan pengacara, kan bawa-bawa pengacara semua nih. Kalaupun ijazahnya palsu, Rismon itu siapa? Penyusut atau bukan? Bukan, maksud saya kalaupun ijazahnya dia palsu, Rismon ini siapa? Ya. Pejabat bukan, pegawai pemerintah bukan. Menurut Anda siapa? Ya saya nggak tahu, ini orang tiba-tiba muncul, tiba-tiba memilih untuk pergi dari gelanggang kan? Ya. Saya nggak tahu juga gitu. Jadi apa ya, menurut pengamat apa yang terjadi? Jadi maksud saya gini loh Bang, kalau ini ijazahnya palsu pun, dia nggak akan berpengaruh ke dia apa-apa, kecuali memang mungkin ada pasal penipuan, tapi penipuannya ada di mana? Ya. Jadi saya nggak ngerti juga. Akhirnya memang kita harus mengakui bahwa memang Jokowi bukan lawannya Rismon, kan gitu aja. Ya.
Jokowinya sudah lebih besar dan jauh lebih maju ketimbang pemikiran. Jadi Anda yakin gara-gara Rismon dilaporkan punya ijazah palsu S2, S3 dan ada surat kematian itu yang bikin dia takut? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi saya nggak tahu mana yang asli. Soalnya begini Bang, begitu saya nonton TV, Metro TV ini, ada Rismon, kemudian ke rumah Pak Jokowi, kemudian menghadap ke Gibran, saya sih cuma, oh oke, gitu doang. Karena buat saya ini Rismon siapa? Terus kemudian, dia tuh harus minta maaf loh ke masyarakat Indonesia, bikin buang waktu masyarakat aja. Karena gara-gara dia kan yakin banget itu. Ya. Penelitian itu. Ini yang keren lagi, si Rismon itu sudah minta maaf, dia ngomong lagi berdasarkan penelitian saya. Ya. Jadi ini orang apa sih? Terus yang serunya lagi begini. Tadinya kan awal-awal yang percaya ijazahnya Jokowi itu palsu, mendukung gitu kan. Terus kubunya Jokowi kan nggak setuju dong hasil penelitiannya Rismon kan. Tapi begitu Rismon bilang, menurut hasil penelitian saya ini asli. Kubunya Jokowi setuju, kubu yang tadinya percaya asli jadi nggak setuju. Jadi nih, masa kita mau diomong-ambingkan nama Rismon? Kalau saya ya, saya sih setuju dengan Pak Jokowi. Udah terusin aja perkara hukumnya sampai di pengadilan. Jadi Anda menyarankan agar Jokowi meneruskan terus? Terus aja. Tapi kan udah di atas angin Jokowi, sudah menang dia 1000 langkah dari Rismon. Oh iya, tapi kan masih ada Roy Ijazah Suryo. Ya. Saya satu lagi nih, masih ada Dr. Tifa juga masuk. Tapi gini lah, kalau saya kan standpointnya dari awal Bang, sejak di Metro TV juga saya sampaikan, kalau UGM bilang asli buat saya. Ya. Kalau buat saya sih udah selesai nih ijazah. Ya. Cuma buang waktu aja masalahnya. Ini terus-terusan itu tiba-tiba ada Rismon. Saya sih emang setuju sama Bang Hotman lah. Seru aja itu ngelihat Mas Gibran memperlakukan Rismon kayak gitu kan. Jadi ya udah apes Rismon aja. Justru sekarang yang menarik buat saya adalah ini langkah-langkah tim Bang Hosinuddin dan kita akan melihat nanti gitu. Apakah walaupun RJ terhadap kasus laporan dari Pak Jokowi, apakah laporan polisi terkait ijazah S2, S3 dari Rismon itu akan ditindaklanjuti dan juga adanya surat kematian seolah-olah Rismon sudah meninggal katanya untuk mencegah ganti rugi dari Jepang. Kita akan melihat atau akan dihentikan itu sebagai barter. Tunggu lagi di Hot Room.